Dim. Tuh, Den. Kira-kira kantor kita nih ada buka lowongan nggak sih? Soalnya temanku lagi nyari kerjaan. Kalau di sini kayaknya udah nggak ada sih, Den. Lagi belum buka di sini. Soalnya kayak gini Dim, aku tuh punya teman. Hmm. Dia itu lumayan picky milih kerjaan gitu. Kayak dia udah ngelamar ke beberapa tempat nih. Hmm. Tapi selalu nggak cocok, entah itu salary-nya terlalu kecil tapi job desk-nya banyak, atau job desk-nya sedikit tapi gajinya besar. Hah? Mending ini nggak sih? Itu perusahaan mana tuh? Iya, jadi pokoknya kayak ngerasa nggak jodoh aja, terus Oh. kayak ada yang kayaknya jodoh tapi tiba-tiba tinggi badannya nggak masuk, kayak gitu-gitu loh. Jadi kayak bertambahlah satu pengangguran di Indonesia ini, yaitu temanku tadi itu, seperti itu. Menurut nggak tuh? Mm-mm. Menurut kamu kenapa ya bisa kayak gitu ya, Dim ya? Nah, itu dan sebenarnya temanmu apa tadi S1 ya berarti ya? Iya, S1. Oh, itu kurang giat aja sih mencari kerjanya. Tapi katanya Menurutku. kalau dari ungkapan dia udah ngelamar ke sana kemari. Itulah Gen Z itulah. Gen Harus Z pun. stop. Aku Gen Z juga ya. Aku Gen Z juga ya. Itulah Gen Z kan. Sebenarnya bukan masalah Gen Z ya, tapi ini balik lagi menurutku ya. Ini nih menjadi hal yang mungkin lagi panas-panasnya ya di Indonesia saat ini, terutama kan ada beberapa pemberitaan tuh kita dengarkan ada perusahaan yang mem-PHK sejumlah karyawannya itu besar-besaran. Nah, itu menurutku salah satu faktor juga kenapa banyak pengangguran di Indonesia ini, terutama khususnya untuk anak muda. Apalagi kan anak muda ini kira-kira umurnya kisaran 15 sampai 24 tahun ya. Oh, berarti batasnya 24 tahun. Kalau udah 24 lewat 1 bulan udah nggak anak muda lagi. Anak muda menengah mungkin ya. Berarti kan kamu bilang tadi pengangguran masih isu panas kayak Iya, gitu. Udah sekarang iya. karena terlepas dari yang belum kerja sama ada yang kena dampak PHK tadi, makin Iya. banyak lah pengangguran. Iya, Jadi betul. sekarang itu berarti namanya bukan pengangguran dong kalau lagi isu panas. Apa tuh? Masuk. Oke, boleh. Jokes boleh. Oke. Iya. Tapi berarti ini ada dua faktor yang pengaruhi kan, Dim, yaitu tadi karena mungkin fresh graduate yang belum dapat kerja, atau memang ada yang kena dampak PHK tadi. Tapi menurut kamu nih, Dim, kayak kita ngomongin tentang yang fresh graduate dulu nih gitu kan, kayak ada sebab akibat gitu loh, Dim. Kayak ngerasa yang fresh graduate ngerasa aku udah sarjana, masa digaji segini, tapi yang kayak perusahaan ngerasa apa itu namanya, kayak lah kamu tuh nggak ada pengalaman apa-apa. Nah itu tuh kayak jadi permasalahan, jatuhnya kayak masalah entah itu perusahaan atau pemerintah ya yang bakal rekrut, atau itu jadi kayak masalah pendidikan nggak sih sebenarnya, jadinya dia nggak punya pengalaman gitu. Ini sebenarnya menurutku pribadi ya tadi benar kata kamu tadi, dan sebenarnya ini nih ada 3 faktor yang menyebabkan hal itu tuh bisa terjadi. Tadi kan terutama yang pertama itu adalah pendidikan tadi. Terus juga ada masalah dari pemerintahnya juga. Terus ada 4 malah. Ada dari si perusahaan sama si pencari kerjanya itu. Secara personal personal orang ini gitu ya. Contohnya misalnya kita kalau misalnya dari case kamu tadi itu kan, yang teman kamu tadi itu dia mau mencari lapangan mencari pekerjaan, tapi dia sudah melamar ke sana kemari nih, tapi belum dapat pekerjaan yang mau merekrut dia. Yang menurut dia kayak sebenarnya kayak in case tuh ada yang merekrut dia gitu, tapi kayak ngerasa dia lagi kayak masa aku cuma dibayar segini lah ya, kayak gitu loh. Makanya sebab akibat kayak gitu terus. Nah itu tuh menurutku sih, kalau dari aku pribadi ndak masalah dia tuh mengharapkan ekspektasi bayaran dia, gaji dia di perusahaan itu seperti apa. Tapi kalau misalnya bercermin dengan keadaan saat ini tuh ya, kayaknya
misalnya kita mau mengekspektasikan gaji kita tuh sedemikian rupa, kita harus juga diimbangi dengan skill. Skill seberapa pantas sih kamu tuh digaji, misalnya masuk di perusahaan A misalnya. Kadang tuh aku kayak gini mikirinnya itu memposisikan aku juga sebagai HRD. Ya HRD lah. Misalnya aku mau cari karyawan kan, otomatis kan aku mensortir beberapa orang yang melamar di perusahaanku. Dan hal pertama yang aku lihat pasti kan skillnya. Terutama kalau di zaman sekarang nih yang paling dibutuhin itu adalah skill. Karena itu yang jadi titik kuncinya sih menurutku. Berarti itu tuh baliknya ke faktor pendidikan gitu loh. Jadi kayak bukannya percuma sih, maksudnya kayak oke, kamu punya ijazah sarjana apa, tapi kayak ya kamu memang taunya kuliah pulang juga gitu loh. Mungkin ya perusahaan ketika ada kandidat lain yang mungkin orangnya pandai berorganisasi udah dari kuliah, atau dia magang atau di mana freelance apa gitu ya, itu mungkin akan lebih dilirik lagi dan mungkin bisa naikin value si kandidat tersebut gitu loh kan. Jadi ya mungkin jangan, pentingnya ketika sekolah itu ya sekolah yang benar, tapi ketika terjun ke dunia kerja yang dipakai itu adalah ilmu-ilmu yang kadang mungkin kalau aku sendiri sih ngerasanya ilmu di luar sekolah kayak dunia kuliah malah yang kepake di dunia kerja. Ya, itu juga yang jadi permasalahan tadi menurutku. Kadang tuh perusahaan juga mintanya itu kadang tuh tidak sesuai dengan job desk yang apa yang dibutuhkan gitu. Kadang tuh misalnya aja contoh, misalnya jadi seorang desain grafis, tapi dia juga harus bisa jadi kameramen, harus bisa jadi misalnya jadi tukang cuci atau apa, itu maksudnya kan di luar konteks gitu kan. Nah kadang perusahaan tuh terlalu banyak menuntut juga sih menurutku. Itu yang kadang tuh membuat orang-orang tuh kadang berpikir juga untuk melamar di situ. Dan juga tadi kan mungkin dia ada ya misalnya job desk-nya segini, seharusnya gajiku bisa lebih dong dari yang normalnya gitu. Ya, makanya orang tuh pintar-pintar lagi sekolah ya lo, sekiranya ada di ini orang. Nah, kalau yang kayak faktor pemerintahnya nih, Dim, kenapa bisa menyebabkan kayak banyaknya juga pengangguran gitu? Terlepas mungkin kayak ada di spill tadi, kalau adanya PHK karena efisiensi dan segala macam. Nah, mungkin kayak faktor yang menyebabkan orang nih susah melamar kerja deh dulu gitu kan? Gimana? Nah, kalau ini berdasarkan apa namanya? Kutipan yang aku kutip dari seseorang. Sugiono 2017. Nah, kata dia tuh permasalahannya kalau dari pemerintah itu dulu dia gagal membangun sektor industri. Nah, jadi industri dulu nih. Iya, sebenarnya kan itu faktor ibaratnya itu dari akarnya dulu nih. Nah, kenapa dia bilang kayak gitu? Karena katanya tuh kalau misalnya dibangun ibaratnya kayak gini, dan misalnya banyak pabrik kan jadi menciptakan banyak lapangan kerja juga kan. Nah, sedangkan di kita itu cuman bisa pabrik di Indonesia itu cuman bisa memproduksi barang-barang dari luar negeri tanpa menciptakan barang-barang yang bisa kita bikin sendiri gitu. Oh, maksudnya kayak let's say kayak sepatu gitu ya. Misalnya kayak, padahal kita bisa buka pabrik sendiri nih gitu, tapi kita pemerintah kayaknya lebih prefer beli di luar negeri terus dijual ke dalam kayak gitu. Ya, contohnya aja mungkin yang umumnya tuh kayak smartphone kayak gitu-gitu kan. Kan mereka kan cuman ibaratnya tuh mereka impor suku cadangnya aja ke sini dan tinggal dirakit doang di sini. Itu jadinya kan tenaga kerja yang diserap pun tidak sebanyak misalnya kita membuat pabrik yang benar-benar dari nol gitu di sini. Yang benar-benar membutuhkan tenaga ahli untuk merakit sebuah HP gitu. Nah, jadi orang-orang yang ada di Indonesia ini yang ada memiliki keahlian, dia misalnya menciptakan sebuah HP tadi itu kan, dia lebih memilih bekerja di luar. Karena di sini nggak ada ininya, nggak ada fasilitasnya. Tapi ya itu jadinya sangat kompleks ya. Jadinya sangat-sangat kompleks pembicaraannya. Jadi kayak mungkin sederhananya, mungkin koreksi kalau salah, kayak kenapa pemerintah
nggak mau atau nggak bisa buka brand sendiri nih, entah itu apapun, karena ngerasa SDM-nya nggak ada. Terus SDM yang ada ini biasanya ngerasa nggak disupport oleh pemerintah. Iya. Nah, kan biasanya kayak gitu kan. Jadi ini nih akan jadi roda aja Iya, berputar, betul, betul. berputar gitu, sehingga kayak ya udah gitu loh. Betul, Toh betul. juga kalau mau menyelesaikan kayaknya anggap mau buka nih, itu menurutku bakalan memakan waktu yang sangat lama, karena kita harus melatih SDM-nya, harus menganggarkan dan segala macam itu, dan itu menjadi PR besar juga kan kayak gitu. Jadi mungkin itu tuh kayak nyambung sama pembahasan kita di episode pertama banget ya, kabur aja dulu. Iya. Kenapa? Karena banyak orang yang lebih milih kerja di luar, terlepas dari mungkin mata uang segala macam, yang ngerasa kebanyakan itu lebih ke kayak dihargain sih ya. Dihargainya tuh kayak itu dalam bentuk gaji, dalam bentuk mungkin di dunia kerja ya kayak gitu. Jadi itu nyangkut juga ke faktor pertama, pendidikan. Nah, betul. kayak gitu, kayak mungkin ya kayak di sekitar kita aja deh. Kita beda universitas nih kan, kuliah gitu. Kayak teman-teman aku sekelas aja mungkin bisa dibilang persentasenya itu lebih banyak yang kayak ya udah yang penting aku sarjana. Betul, Gitu betul, kan, betul. kayak ilmu di kelas juga nggak diserap, ilmu di luar pun nggak dicari gitu. Celah bagus kalimatnya, ilmu di kuliah nggak diserap ya kayak ya kan. Ya, dan juga kan banyak dalam tanda kutip ya, banyak mahasiswa itu yang ini juga kadang tuh joki-joki kayak gitu. Nah, jadi percuma gitu kuliah buat apa? Iya, jadi memang kuliah buat titel aja Iya, gitu titel aja, lah. tapi titelnya pun tidak berguna jadinya kan. Dia tidak punya pemahaman, bahkan mungkin pemahaman dasarnya pun dia tidak punya, karena ya dia mengandalkan orang lain jadinya kan. Iya, ini tidak semua anak kuliah Iya, ya, tidak tapi semua ya, anak kuliah ya. oknum. Iya, jadi kayak sayang aja gitu kalau memang ini, kalau ya even oke lah ngerasa kayak oke, ilmu di kelas bisa aja kayak gitu, tapi minimal kayak apa nih, kayak rata-rata kan juga mungkin kebanyakan anak kuliah tuh pasti merantau gitu loh. Ayo mumpung di dunia rantau, apa nih yang bisa aku serap, aku cari, aku bawa ke kampung halamanku untuk jadi perbaikan di sana gitu loh. Jadi anggaplah persentase anak muda yang melakukan itu tuh sedikit tapi banyak, ngerti nggak? Maksudnya kayak dalam sedikit tapi banyak, tapi kayak di satu daerah satu dua orang gitu. Tapi mungkin impactnya dalam jangka panjang itu nanti akan jadi efek domino kayak gitu loh. Ya nanti bakalan terasa aja kayak gitu, sesederhana itu. Oh iya, betul. Dan ini juga menurutku sih ada sangkut pautnya dari selain dari universitas tadi ya. Di bawahnya pun menurutku dari metode pembelajaran dan kurikulum yang ada di SMA, di SMK, atau mungkin di bawahnya lagi, itu masih mengajarkan dengan menurutku ya kurikulum yang jadul lah menurutku. Karena kan zaman sekarang ini sudah serba digital, serba apa-apa itu pegang HP lah, pegang laptop lah. Nah, jadi anak-anak muda sekarang itu tidak dibekali dengan pemahaman. Contohnya tadi misalnya dia mau berwirausaha, buka usaha, dia tidak dibekali dengan pemahaman bagaimana dia cara memasarkannya di era digital, bagaimana dia mencari klien di menggunakan medsosnya gitu. Nah, itu sih menurutku. Jadi kalau dari edukasinya ini pun juga banyak faktor yang menyebabkan hal ini nih bisa terjadi. Iya, jadi kayak antara faktor pendidikan dan pemerintah ini ya saling berkaitan gitu loh. Jadi kayak kenapa pendidikan kayak gini ya karena pemerintah kayak gini, kenapa pemerintah kayak gini jalannya ya karena orang-orang yang ngisi pemerintah ya belajarnya nggak bener juga gitu dari awalnya gitu loh maksudnya. Sedangkan kan anggaran pendidikan tuh kan seperti yang kita ketahui itu kan besar kan. Tapi di samping itu juga masih banyak, nih merembetnya kemana-mana. Tapi maksudnya pendidikan pun masih banyak yang belum gratis, apalagi tidak semua orang bisa masuk kuliah. Nah gitu kan. Nah sedangkan kuliah ini kadang tuh menjadi faktor syarat minimal untuk mendapatkan pekerjaan. Iya, benar banget. Seperti itu. Nah, kalau selain dua faktor tadi itu Dim, kan tadi Dim. Dua, ada apa lagi tuh faktornya? Nah, kalau tadi kan kita masalah pemerintah, masalah apa tadi tuh? Pendidikan. Terus ada juga ini dan dari lapangan pekerjaannya juga. Ya. Berarti balik ke industri tadi ya, karena industri. Sedikit gitu. Itu Dan. Tapi kayak
misal ya, ini hanya pemikiran orang awam nih ya teman-teman, maksudku kayak kenapa, bukan aku takut salah ngomong nih, tapi maksudku sorry ya, tapi aku tidak tepat mungkin kalimatnya, tapi maksudku kayak kenapa ya semua orang itu, maksudku kayak orang yang susah cari kerja maksa banget harus jadi karyawan, kenapa enggak maksudnya berwirausaha gitu loh, sesederhana apa kek gitu loh. Ya, nah itu tadi mungkin dia tidak punya pembekalan itu sejak dini, sejak di bangku sekolahnya itu. Tidak diajarkan bagaimana dia berwirausaha, bagaimana dia memproduksi sebuah produk yang bisa dijual. Kayak gitu. Jadi dia cuma terpaku, oh, aku harus kuliah. Aku harus kuliah nih supaya bisa kerja layaknya di kantoran gitu. Dan juga kan apalagi mungkin mayoritas persepsi orang tua sekarang pun masih anaknya tuh harus bekerja di kantoran dan PNS gitu. Atau juga kayak yang pasti-pasti aja lah Ya, dapat yang gaji pasti-pasti tiap aja. bulan kayak gitu kan, biasanya mindsetnya kayak gitu. Tapi menarik aku tuh kayak ada bayangan di kepala aku gitu loh, kayak ada industri, anggaplah satu pabrik gede lah kayak gitu, menengah ke atas gitu, buka di suatu daerah. Ketika pabrik ini buka, dia bisa merekrut ratusan sampai ribuan pekerja. Terus pekerja ini nanti di lingkungan kerjanya perlu ada warung. Nanti itu membuka lapangan kerja lagi buat wirausaha yang di situ. Wirausaha itu nanti lagi yang punya warung bakal membutuhkan kayak apa sih namanya? Produk-produk. Iya, kan. support Ya, kayak supplier. supplier kayak gitu. Nah, jadi memang bener mungkin faktor akarnya ketika ada industri buka itu tuh akan mengakar menjadi rantai yang saling menguntungkan untuk satu sama lain betul. gitu loh. Mungkin dipikir sederhana ya, tapi tuh segi eksekusi itu bakalan ya susah sih kayak gitu. Sebenarnya kunci dari untuk mengatasi pengangguran di anak muda nih itu tuh kita ya tadi semua faktor yang menyebabkan itu kita tuh harus berkolaborasi, entah itu dari pemerintah, dari dunia kerjanya, dari anak mudanya pun harus saling mendukung dan beradaptasi untuk perubahan yang ada. Karena untuk menghadapi perubahan di era digital ini kita serba ini lah, serba apa ya, serba digital aja. Contohnya aku ada kemarin lihat di TikTok ini, Den. Itu ada kalau nggak salah tuh SMK di daerah mana gitu. Dia tuh bagus, itu menurutku langkah yang tepat. Dia tuh gurunya mengajarkan untuk berwirausasaha, jualan produk. Dia dari membuat produknya, terus di label, terus di packing, sampai dijual. Jualannya tuh di live TikTok. Nah, jadi semua murid-muridnya tuh dia live TikTok jualan produk yang hasil dia bikin itu. Jadi gurunya memperkenalkan ada pasar baru nih, bukan cuma pasar tradisional nih anak-anak kayak gitu ya mungkin. Iya benar. Jadi anak-anak muda tuh tidak terpaku hanya kita harus bekerja di kantoran supaya mendapatkan duit. Kita juga bisa mendapatkan duit ya dengan berwirausaha kecil-kecilan gitu. Dan berwirausaha ini dengan kemajuan teknologi yang ada, semuanya bukannya malah jadi kayak, kan orang bilang kan aduh takut nanti manusia nggak kepake lagi gitu kan, malah dengan adanya kemajuan teknologi itu tuh malah kalau kita bisa melihat peluang itu malah membuka peluang lebih besar sebenarnya. Iya, betul. Kayak gitu. Dulu kayaknya sesederhana mana ada sih kayak host jualan gitu. Sekarang kan bisa jadi lowongan kerja gitu loh kan. Betul. Host live apa kayak gitu. Ya karena ternyata kalau orang yang peka dan ini dia bisa ngelihat, wah ternyata dengan adanya kemajuan teknologi bukannya malah menghilangkan pekerjaan manusia ini sendiri, malah ini bisa menambah peluang kerja gitu loh. Betul. Kayak dulu kan orang mikir mungkin kayak adanya marketplace nih yang hijau, oranye, abu-abu monyet yang kayak apa-apa kayak gitu kan. Takut nih orang yang mungkin kayak yang berdagang di pasar apa jual baju jadi nggak laku. Tapi kan kalau kamu pernah nggak dulu denger kayak ada masalah ini nggak sih yang di Jakarta itu nggak sih? Iya, pokoknya kayak orang-orang Mangga Dua apa yang kayak gitulah yang marah-marah dengan adanya toko-toko online tersebut gitu loh, kayak kami jadi nggak laku ya. Maksudku kenapa Anda tidak merambah ke dunia situ juga Bapak gitu loh. Itu sama kasusnya kayak ini, kayak awal-awal Gojek berdiri. Gojek boleh sebut nggak sih? Ojek online berdiri. Nah kan sama tuh ojek pangkalan itu pada protes kan. Maksudnya tuh kenapa ojek pangkalan nih nggak beradaptasi juga dengan kemajuan teknologi gitu ya. Sekarang orang mau memesan
antar jemput ya tinggal aplikasi aja udah ini kan, dan juga tarifnya jelas gitu. Tapi juga ada hal yang miris, aku tiba-tiba terlintas nih, Dim. Di tengah permasalahan banyaknya, bahkan mungkin bisa dibilang anak muda ya, karena termasuk yang paling urgent kan gitu. Anak muda yang pengangguran gitu. Malah kamu pernah dengar nggak isu kayak di perusahaan-perusahaan yang mungkin base-nya mungkin perusahaan luar negeri ya, tapi kan dia mungkin bangun di sini atau bahasanya punya orang luar negeri gitu kan, tapi kayak dia di sinilah kayak gitu, tapi nanti karyawannya apa dia ngambil dari negara dia banyak. Ya kayak ini, gitu. Ini apa supaya bayaran murah gitu? Maksudnya, Enggak juga atau kayak biasa. gimana? Nah, kita sebut aja deh mungkin kayak perusahaan Cina nih banyak kayak gitu, dan dia tuh ngambil banyak memasukkan orang-orang imigran Cina ke sini. Iya kan, kayak gitu. Dan itu tuh udah banyak beredar beritanya, bahkan kayak orang-orang Cina tersebut tuh bahkan nggak bisa bahasa Indonesia. Gitu loh. Jadi kayak padahal banyak loh pengangguran di sini. Kamu tuh udah buka perusahaan di sini, setidaknya ambillah SDM kami yang punya kayak gitu loh. Tapi ya kadang dalih perusahaannya kayak SDM kalian nggak ada yang bisa kami pakai, karena faktor pendidikan kalian yang kayak gini-gini. Kami perlu orang yang sudah siap pakai. Sedangkan kalau kami ngambil SDM kalian, kami harus ngelatih lagi, harus nge-training lagi yang kayak gitu-gitu. Yang ya itu tadi pasti faktor utamanya itu ya mungkin pendidikan gitu loh. Faktor utamanya pendidikan. Jadi itu aja yang disayangkan. Aku baru teringat kayak bahkan beribu-ribu, bahkan berjuta-juta mungkin dijumlahkan banyak pekerja imigran ke sini gitu loh. Yang sedangkan mungkin kalau memang ada anak muda yang bisa diberdayakan itu ya mungkin pengangguran angkanya akan mengecil seperti itu. Kalau membicarakan masalah tadi itu juga balik lagi ini sih kayaknya menurutku ya, regulasi pemerintah juga terhadap pekerja asing itu. Karena sebagaimanapun kan pemerintah itu sebenarnya sudah ada menetapkan aturan itu TKDN namanya. Itu TKDN itu apa? Singkatan dari tingkat komponen dalam negeri. Nah, itu. TKDN, tingkat komponen dalam negeri. Nah, itu kan kalau dari aturan-aturan pemerintah tuh sebenarnya sudah ada aturan itu. Dia harus memenuhi standar TKDN-nya tuh minimal berapa. Dan itu termasuk juga SDM dalam negerinya. Contoh misalnya kayak misalnya perusahaan mobil listrik mau masuk ke Indonesia, dia harus memenuhi standar TKDN itu berapa persen gitu. Jadi harus ada SDM-nya orang Indo, suku cadangnya dibikin di Indo kayak gitu. Nah, itu sebenarnya sudah bagus peraturannya. Cuman mungkin ya ada sedikit kecolongan ya mungkin menurutku sih kalau dari ini. Dan juga mungkin balik lagi dengan adanya keribetan birokrasi di sini ya yang mungkin menjadi salah satu faktor itu juga tadi. Jadi lebih banyak pekerja asing yang masuk ke sini gitu. Jadi kayak apakah jadi lebih mudah memasukkan orang asing gitu jadinya jatuhnya daripada harus mengurus birokrasi yang ada? Mungkin kali ya? Bisa jadi. Iya kan, kayak kan orang bisa datang dengan visa wisata ternyata overstay di sini, tapi kan dia karena kerjanya di dalam hutan sana jadi nggak ketahuan kayak gitu. Mungkin ya gitu, kita nggak tahu ya teman-teman, dan koreksi kalau salah gitu kan. Namanya ini kan POV kami. Iya, ini balik lagi juga faktornya balik lagi juga menurutku ke ini ya, yang tentang pengangguran anak muda ini di dunia usahanya sih. Kadang tuh mereka kan memberikan persyaratan yang sangat-sangat ribet gitu untuk melamar kerja. Banyak mencari admin kayak mencari Miss Universe. Kayak aku ada salah satu contoh, ini brand dari Cina, es krim. Nah, ya itu yang sempat viral dulu. Ada dia bikin perbedaan itu lowongan kerja dari brand yang sama di Indonesia sama di Malaysia. Nah, itu tuh ada, bentar, coba aku kasih lihat aja. Kamu sudah pernah lihat nggak, Din? Ada. Nah, nih. Nah, ini kan bisa kita lihat di sini. Kalau dari Malaysia ini dia jelas nih, service crew, job desk yang dibutuhkan kan. Terus gajinya terang-terangan di sini ada berapa, terus ada jam kerjanya jelas. Udah gitu kan. Tapi yang di Indonesia nih syaratnya bejibun gitu.
Pria atau wanita dengan usia maksimal 25 tahun, pendidikan minimal SMA sederajat, tidak sedang kuliah atau berencana kuliah, siap dikontrak 1 tahun, bersedia pulang, sistem kerja shift pagi atau siang, toko tutup jam 10 malam, punya KTP dan ijazah SMA, rajin, jujur dan bertanggung jawab, bersih dan teliti. Maksudnya untuk seorang apa tadi itu? Service crew ya. Iya, service crew. Maksudnya gila, itu ribet banget syarat-syaratnya gitu loh. Coba misalnya untuk jadi anggota DPR kayak gitu kah syaratnya? NANI? Aku belum pernah mencalon jadi anggota DPR ya, Oh, jadi iya, aku nggak tahu ya. oh, iya. Tapi nanti kalau aku udah mencalon Astagfirullahaladzim. jadi anggota DPR, aku kabarin seribet itu. Harusnya sih lebih ribet dari itu ya. Iya, harusnya. Iya, kalau ini kan cuma melayani mungkin kayak bikin es krim ya, gitu Iya. kan. Bikin es krim, bikin minuman. Kalau ini kan melayani masyarakat seluruh Indonesia merdeka. Iya, Takbir. aduh aku takut habis ini di depan rumahku ada aduh. Tukang bakso. Iya. Maaf. Enggak, kan kita cuma mempertanyakan Oh, iya, betul. apakah regulasi untuk menjadi calon DPR seribet ini gitu. Iya. Pasti nanti kayak belum tahu aja kalian DPR kan harus ini ya. Berarti bagus gitu loh. Oke, terima kasih Ya banget tapi ya. setauku kayak memang harus ada tes kesehatan yang kayak gitu-gitu. Tapi kok Iya. lanjut. Iya. Tapi kok enggak Guys. aduh, sudah lanjut. Nah, tapi di samping ini dan di samping banyaknya syarat-syarat kerja tadi tuh sebenarnya pemerintah tuh sudah ada juga langkah. Langsung memuji pemerintah nih kan. Pemerintah tuh sudah ada membuat langkah itu baru-baru ini sebenarnya. Mereka itu membuat regulasi untuk menghapuskan batas usia kerja. Nah, kadang-kadang tuh kan itu bisa juga menjadi salah satu faktor Penghalang ya. iya, penghalang gitu kan. Kadang tuh kan orang-orang yang perusahaan itu sekarang itu maksimal biasanya berapa? 35 tahun ya. Apa? Tergantung sih biasanya kalau kayak misalnya perusahaan company gede biasanya 38 gitu. Nah. Tapi kalau misalnya kayak startup pasti 28, 25 gitu deh. Nah, kadang-kadang tuh kan di umur-umur yang mungkin sudah melewati batas itu kan juga memerlukan biaya hidup kan. Dari mana dia mendapatkan biaya hidup untuk yes, kalau misalnya dibatasi kayak gitu kan. Nah, kalau dari pemerintah tuh sebenarnya sudah ada langkah antisipasinya tuh. Yang aku tahu tuh juga ada di Jawa Timur dan dia tuh sudah menyebarkan surat edaran Pemprov tentang pembatasan usia kerja di awal Mei kemarin. Awal Mei. Pembatasan usia kerja. Ya. Itu berlaku buat pemerintah, maksudnya kayak rekrutmen pemerintah aja apa maksudnya kayak pemerintah menyuruh semua entah itu perusahaan, startup apapun itu tidak boleh lagi kayak gitu. Semuanya sih, tapi itu masih dalam bentuk surat edaran. Kayak himbauan lah Ya, kayak gitu. himbauan. Tapi diharapkannya itu mungkin bisa dipakemkan di revisi undang-undang ketenaga kerjaan. Kadang tuh itu juga jadi permasalahan di dunia kerja ini, khususnya di perusahaan sih menurutku. Yang tidak sedikit juga masih mengandalkan nilai di kuliah itu lebih penting daripada skill gitu. Kadang kan orang-orang ya itu tadi banyak perusahaan yang masih ya minimal S1 lah kayak gitu daripada orang yang berskill padahal dia cuma lulusan SMA gitu. Tapi itu ya semuanya itu balik lagi sebagai mungkin sebagai perusahaan mungkin lebih bisa ya lebih bijaksana untuk menaruh persyaratan gitu loh agar kandidat-kandidat yang mungkin nih terhalangi oleh persyaratan yang terlalu mungkin tidak penting lah kayak gitu malah terhalang jadinya bisa lah dikurangi kayak gitu dibijaksanain. Nah untuk kayak orang-orang juga nih yang ngerasa udah kuliah atau udah punya modal aku udah kuliah nih tolonglah kayak gitu bener-bener kayak aku udah kuliah apa ya nih yang bisa aku bawa berorganisasi lah berapalah jadi memang kamu ketika orang keluar inilah sarjana sesungguhnya kayak gitu. Kadang kita kan apalagi kayak bisa dibilang orang kampung ketika pulang ke rumah ketika ada beban sarjana orang tuh kayak berharap lebih gitu loh sama Betul, kita betul. iya kan Betul. gitu loh. Kalau dari aku sih sebenarnya cuman satu pesanku sama mungkin orang-orang yang masih kuliah saat ini ya. Pas magang itu carilah perusahaan yang benar-benar mungkin itu kalian pengen kerjanya di situ. Karena itu bisa jadi jembatan sih menurutku. Iya. Nanti misalnya kalian magangnya di situ bagus, nah kalian bisa langsung direkrut tanpa kalian susah-susah. Nanti pas lulus mau kerja di mana?
Nanti pas kalian magang bisa aja ada pembicaraan. Ini bagus kerjanya. Nanti kamu setelah lulus di sini aja ya. Kayak gitu. Ya tidak jarang ya terjadi. Tidak jarang terjadi dan itu bisa jadi peluang juga untuk Iya. mendapatkan pekerjaan tanpa kalian harus ribet-ribet gitu memikirkan persyaratan yang A B C D E itu. Iya. Dan mungkin kayak terakhir ya buat aku. Ya mungkin buat teman-teman ya, bukannya kita ngejudge ya. Mungkin buat teman-teman yang masih berusaha di luar sana nyari kerja, ya tetap semangat, tapi kayaknya cobalah cari peluang lain. Siapa tahu mungkin jodohmu bukan menjadi karyawan. Iya kan? Betul. Gitu kan? Betul. Ya siapa tahu mungkin bisa dicoba aja, yang namanya jatuh bangun kan pasti ada. Toh Betul. juga jadi karyawan nggak melulu pasti juga kok hidupnya gitu loh. Mesti trial and error juga gitu loh. Cobalah apa yang bisa kita lakukan untuk diri kita sendiri dulu gitu, daripada harus terpaku menunggu panggilan-panggilan dari CV yang kita kirim-kirim Iya, betul, gitu betul. kan. Iya. Dan Wah, juga terakhir dan aku oke deh. dan juga Gen Z khususnya untuk Gen Z ya, ini untuk Khusus aku ya. juga Khusus untuk aku ya. juga. Jangan banyak ngeluh deh. Misalnya kalian masih susah mendapatkan pekerjaan, cari lagi. Pokoknya misalnya masih belum dapat, cari terus. Entah itu kalian di sektor formal ataupun informal, ya udah cari terus jati diri kalian tuh ada di mana gitu. Betul kata Denisa tadi, tidak melulu di soal kalian tuh harus jadi karyawan, kalian juga bisa berwirausaha. Manfaatkanlah HP kalian itu untuk berjualan gitu. Misalnya kalian memang ingin berwirausaha. Iya. Seperti itu. Tak berjualan apa, banyak kok sekarang kayak data entry, virtual assistant atau apa gitu ya. Bahkan ini loh, Dan AI yang digadang-gadang itu bisa jadi pengganti manusia, itu sebenarnya butuh bisa jadi manusia gitu Iya, loh. butuh manusia loh. Itu bisa jadi pekerjaan loh. Ada pekerjaan ini, AI prompter yang bikin naskah buat AI. Ada itu. Jadi banyak peluangnya sebenarnya. Ada juga AI artis, aku baru tahu. Coba kebayang AI artis itu ngapain dia? Jadi kayak dia live tapi AI gitu. Enggak. Hah? Dia bikin ini dan bikin lukisan dari AI dan itu disebut AI artis. Waduh. Maksudnya oh iya, kayak bisa kayak kita ini kayak kita bikin fotoku jadi ini Iya, kayak gitu-gitu. iya. Oh. AI artis ada. Aku baru tahu itu tadi pagi aku ngeliat ini Instagram. Iya. Anjay, jadi ini AI artis. Gila sih. Iya. Keren, maksudnya tuh banyak peluangnya gitu loh. Iya. Benar banget, jangan berkecil hati. Dan juga terakhir mulu perasaan ada iya, nyambung ini terus terakhir, benar-benar terakhir deh. Cuma maksudnya ya mungkin terlepas dari memang kita ada kebutuhan dan keinginan ketika bekerja, jangan terlalu kejam sama bukan kejam sih, maksudnya jangan terlalu picky untuk mencari gaji. Kayak apalagi kamu memang fresh graduate, nggak ada pengalaman sama sekali, minimal gaji itu nutup hidupmu deh dulu. Menurutku sih ya udah ambil aja dulu gitu loh, karena kita nggak tahu dari kamu kerja di situ itu kamu bisa dapat link kemana, entah dapat kerja yang lebih bagus atau malah dapat tawaran lebih bagus kayak gitu loh. Intinya kayak ya udah jangan pilih-pilih dulu, yang penting kalau aku sih intinya kalau ada kerjaan yang penting kerja aja dulu. Iya, betul. Walaupun gitu. kita hidup di zaman pemerintah yang Baik, aduh aku ya Allah. bagus, Sudah adil, gini. bijaksana, Sudah gini. adil. Sudah gini. Iya, Kita iya. nih dipaksa untuk bekerja lebih keras untuk Yap. bisa hidup layak gitu. Ya sudah, itu aja. Iya, sebenarnya terakhir ada yang belum apa kita lagi nih? ini sampaikan. Dari tadi kan buat teman-teman aja, tapi buat pemerintahnya terakhir deh, singkat, padat dan jelas, paham? Yang Nah. mungkin lebih ini aja sih menurutku. Semoga didengar ya Bapak Ibu yang ada di pemerintahan. Mungkin lebih mendengar ke masyarakat aja sih. Itu aja sih sebenarnya pesannya. Kalau misalnya Bapak Ibu ini lebih mendengar ke masyarakat, pasti lebih peka lah terhadap apa yang dikeluhkan oleh masyarakat dan mungkin langsung bisa mendapatkan solusinya gitu, daripada kalian harus rapat di mana ya. Ya, Dimas Pak namanya. Ya, baik. Mungkin hari ini selesai Ketumbalnya. Zombie Hype hari ini ya teman-teman ya. Mungkin busa gitu, bisa komen-komen kasih saran buat tema POV selanjutnya. Gitu mungkin teman-teman koreksi kalau kita ada salah. Betul, ya. ini cuman pendapat pribadi. Iya, ini hanya Disclaimer obrolan aku ini dan ya. Dimas yang kebetulan ditayangkan ya seperti itu. Jadi kalau ada salah-salah tolong dikasih tahu, dikritik sarannya. Kita diskusi lah di kolom komentar. Iya, betul. Kayaknya kayak Denisa salah banget deh, asbun banget deh. Kayak kita kasih tahu aja. Ini gitu ya. Dimas boleh keluar aja dah. Gitu ya.
Teman-teman semoga sehat Ya, teman-teman semoga sehat selalu dan juga jangan lupa saksikan terus program digital lainnya di Kompas TV Banjarmasin. Ada Come Inside, ada POV, ada Ladies Podcast, ada Sapa Digital dan juga di tayangan televisinya setiap pagi ya, misalnya Kompas TV Banjarmasin gitu. Iya, dan I love you teman-teman. Bye bye. Bye bye.